Bu, almarhum sudah selesai dikafani. Sekarang kita tinggal bawa ke musola untuk disolatkan. Sista, belakangan Mas Adam jarang ngeliat Aldo deh. Sibuk sama fotografinya. Wow, jangan manyun dong. Kamu harus support. Cowok itu paling suka disupport. Iya mas, Sista udah support dia, selalu support dia. Ya walaupun waktu buat Sista yang jadi korban. Emangnya udah kangen banget apa? Apaan sih mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak RT. Pak RT, dari mana? Tadi saya habis dari rumahnya Pak RW. Oh ya Dam, mama kamu tuh kemana sih? Kok jarang kelihatan? Mama lagi pulang kampung Pak RT. Lagi nyekar ke makam kakek nenek. Kan mau bulan puasa. Oh gitu, I see. Nah, terus pulangnya kapan? Kalau soal pulang saya nggak tahu Pak RT, tapi nggak akan lama lagi kok. Alhamdulillah. Nanti perlu dijemput nggak ya? Jangan Pak RT, kan saya juga nggak tahu pulangnya kapan. Oh gitu, I see. Saya jadi semangat lagi nih. Saya pulang dulu ya, anak-anakku tersayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I see. Suami saya bisa sembuh kan Mas Guntur? Sudah seminggu kayak begitu. Padahal udah saya bawa ke puskesmas, tapi nggak mendingan. Bu Ningsih, saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Penyakit suami ibu ini bukan penyakit biasa. Ada orang yang sengaja mengirim. Astagfirullahaladzim. Tolong sembuhkan ya Mas Guntur. Saya nggak tega ngelihat suami saya sakit terus-menerus seperti ini. Bu Ningsih, saya malam ini akan menjaga di sini. Nanti malam saya akan keluar sebentar, membeli obat-obatan buat jaga-jaga aja. Kalau takutnya panas Pak Mansur semakin tinggi. Ya sudah, ini uang pegangan buat Mas Guntur kalau mau beli obat. Iya, sekalian uang bayaran Mas Guntur karena udah ngobatin sakitnya suami saya. Iya. Bu Ningsih, lebih baik sekarang Ibu istirahat. Makasih ya Mas Guntur. Pak, sehat ya Pak. Mati lampu lagi. Lilin, mana Lilin ya?
Mansur? Pak Mansur? Aduh, malah meninggal. Baik-baik jadi ribet semuanya. Yang penting gue udah dapat duitnya. Guntur, jangan tinggalkan aku, Guntur. Siapa? Ada siapa? Guntur, jangan tinggalkan aku, Guntur. Pelan-pelan dong, kasar amat. Ada apa lari-lari? Ngapa tuh orang ya? Tanya yang bener, ngacir baik, stres tuh orangnya. Iya, hau. Jangan-jangan dikejar setan lagi, Bis. Jadi. Takut aja lo sama setan lo. Jangan nangkutin dong. Mas, kenapa sih lari-lari? Bikin kaget aja. Kau udah pulang, bukannya tungguin Pak Mansur? Tadi aku nungguin. Pak Mansur udah meninggal. Hah? Meninggal? Jadi udah 3 orang Mas meninggal? Dan kamu tahu nggak? Tadi aku di jalan. Aku kayak ada yang ngikutin gitu. Terus yang lebih parah lagi. Aku dicegat sama hantunya Mansur. Oh, serem banget. Aduh Mas, udah deh kamu jangan ngarang. Mana ada orang mati hidup lagi. Anak, Terserah kamu deh. kau dapat duit nggak? Duit aja. Nih, kamu ambil semuanya ya. Aku mau tidur, aku capek. Mau Pak Mansur mati kek? Mau jadi hantu kek? Yang penting dapat duit. Buset, kampas rem lu abis apa? Nyolong aja lu. Ngapa lu? Aduh bang. Aduh bang. Wah bener-bener nih. Buluk. Aduh, bagul. Tolong. Ada yang minta tolong nih. Pak Tisna ceritanya ya. Suaranya di mana nih? Kebiasaan. Kalau kayak gini mah biasaan. Orang ada. Suaranya sih jelas banget ini. Yelah, bentaran kayak gue tenang gitu dagang. Susah bener dah. Gila, dagangan habis. Ada aja gangguannya. Cabut dah. Daripada gue nemuin. Aduh, maaf setan. Ini Mas buburnya. Iya pasti. Hai sayang. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kalian kalau ketemu sama orang tuh kebiasaan assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum. Maaf ya sayang, abis aku kangen banget sama kamu sih. Kok kalian bisa di sini? Iya, abisnya kan aku tahu kamu kan selalu sarapan di sini nih makan bubur, makanya aku kesini. Aku suapin ya. Gini ya nasib orang ketiga. Betul.
Sista. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Adam. Mas, kita disuruh ngurusin jenazah Pak Mansur yang meninggal semalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu langsung ke sana ya, bawa mobil ya kalau bisa. Nanti Mas Adam langsung nyusul. Iya Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kania, maaf nih, aku ada orderan ngurus jenazah. Ngomong-ngomong kalian libur kan berdua? Ikut aja yuk. Aku sih yes ya. Tapi nggak usah bawa mobil, karena jalannya ribet. Lagian nggak terlalu jauh kok. Ya udah, yuk. Din. Nah, ada apa, Bang? Mau kemana lu? Itu mau ngelayat Bang Mansur, Bang. Oh, emang ngapa dia? Dia meninggal tadi malam, Bang. Duluan, Bang ya. Ya. Baru mau ke rumahnya, mau nagih utang. Malam kan dia makan ketoprak, kagak bayar, ngatain meninggal. What is name ceritanya ini? Kagak ditagih. Ya namanya uang modal. Kan gue dagang. Aduh Adam, masih jauh nggak sih? Aku tuh capek banget. Iya, Rasti tuh lelah loh. Sebentar lagi nyampe. Nih sini belah kiri. Pada manja-manja amat. Adam. Lu jangan ke sono. Iya, Kenapa? Saya mau ngurusin jenazahnya Pak Mansur. Nah, itu dia masalahnya, Dam. Pak Mansur itu sekarang udah jadi hantu. Astagfirullahaladzim, Bang. Ngomong jangan aneh-aneh ya. Iya, Dam. Malam kita disamperin sama dia. Iya. Pakai acara ditimpuk sendal segala. Loh, kok pokoknya kok hantu bisa nimpuk pakai sendal sih, Bang? Iya. Bisa aja. Mimpi banget setannya. Udah, Bang. Jangan ngomong aneh-aneh. Saya nggak mau ngurusin hantu, saya mau ngurusin jenazah. Oh, ya udah kalau gitu, Madam. Kalau emang lu masih nekat mau ke sana, ya udah lu sendiri aja. Biar Neng Tania sama Neng Rasti kita yang jagain. Iya. Cocok ganteng ini yang nemenin. Emang ya dasar ya Rasti. cowok-cowok jomblo yang gak punya perempuan kalau ngeliatin cewek cantik pasti aja langsung kayak begitu. Dibilang kita jomblo. Kita nggak jomblo. Cuma kita nggak punya cewek. Sama aja lo. Bu, almarhum sudah selesai dikafani. Sekarang kita tinggal bawa ke musola untuk disolatkan. Ibu yang sabar ya, Bu. Bapak-bapak, saya boleh minta tolong ambil keranda di luar? Makasih Mas, makasih Mas. Sama-sama, Bu. Kok mayat gerak? Jangan-jangan belum mati. Atau almarhum kamu dikuburin? Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang, nggak usah takut. Kadang orang yang sudah meninggal, sarafnya masih belum sepenuhnya mati. Jadi kadang mayat masih ada yang bisa bergerak. Pak, tolong dirapikan lagi, Pak. Bisa. Adam, emangnya bener ya kalau orang yang udah meninggal terus masih bisa gerak? Iya, kenapa? Kamu mikir aneh-aneh? Ya bukan gitu, tapi kerjaan kamu nih banyak banget kejadian aneh. Udah, tenang aja. Pak, ayo kita bawa. La ilaha illallah. Sorry. Pelan-pelan, Pak. Sayang, ngapain diklakson sih? Kayak macet aja deh. Mas, berisik banget. Kayaknya konslet. Sebentar. Ya Allah. Mas Adam mau bilang apa Mas Adam? Kayaknya mogok deh. Astagfirullah. Mau didorong nggak? Astagfirullah. Boleh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang ya. Bapak-bapak bantuin saya masukin kerandanya lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak. Sabar, Bu. Ibu tenang ya. Pak, ayo, Pak. Kita rapiin lagi, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini jenazah ya, dari tadi nolak banget loh buat dikuburin. Orang meninggal kok nolak, emangnya bisa apa? Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi, Kak. Terkecuali apapun. Mansur sih emang sakitnya udah lama. Tapi akhirnya liwat juga ya. Bininya juga sih. Ngobatin sama orang yang nggak jelas. Emang ngobatin sama siapa teh? Itu si Guntur. Orang kamu sebelah. Oh Guntur itu? Loh, dia kan emang bisa ngobatin orang. Tapi saya masih ragu sama dia. Awalnya tuh ya, dia itu... Saya mohon Pak, saya minta waktu sedikit lagi aja. Nanti bulan depan saya akan bayar lunas semuanya. Alah, lu janji-janji melulu. Gua rugi tahu. Duit gua jadi nggak muter. Ya gimana lagi Pak, kita emang nggak pegang duit banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa sih? Dari tadi sedingan ribut-ribut aja. Ini Pak RT, dia mau tinggal di sini, tapi maunya gratis. Pak RT, bukan gitu Pak RT. Saya memang sekarang lagi kesusahan, tapi saya janji minggu depan saya akan bayar kok. Lu udah bilang minggu depan dari 2 bulan yang lalu. Ya udah, Pak. Mas Guntur ini kan udah janji kalau minggu depan dia mau bayar. Ya, kita tunggu aja sampai minggu depan. Iya Pak, saya janji kok. Pak, Gua pegang janji lu. Saksinya Pak RT. Pak RT, makasih banyak ya. Saya tuh sekarang lagi kesusahan banget Pak RT. Kerjaan saya tuh lagi mandek, makanya saya pusing banget. Iya Pak RT, kita juga dari kemarin belum makan. Masya Allah Guntur, kamu itu memang kebangetan. Masa punya istri nggak diurusin? Ya sudah, sekarang kalian berdua ikut saya. Kita makan di warung depan. Beneran Pak RT? Pak RT, ini makasih banyak loh ya. Semoga Allah aja yang balas kebaikan Pak RT ya. Berlipat-lipat. Udah, makan aja dulu. Ntar keselak lagi. Ita, ini ibu sayang. Ita sadar sayang, ya Allah. Neng, tenang ya Neng ya. Neng, tenang. Tuh. Tolongin anak saya, Pak. Tolongin. Tolongin. Abang ini gimana? Ngerti, Bu. Ita. Tolongin tuh. Ita. Abang sayang. Abang, makasih ya Bang. Abang telah nolongin anak saya. Makasih. Ayo kita masuk sayang. Aduh. Untung aja tuh anak sembuh Pak RT. Kalau enggak, aduh, serem banget. Mana tenaganya kuat banget lagi. Saya aja nggak kuat nahannya. Tapi tadi anak itu waktu kamu sembur, dia langsung sadar. Itu pakai mantra ya? Mantranya apa ya? Mas, saya minta tolong ya Mas. Ketolong apaan ya? Di rumah ada kakak saya sedang sakit Mas. Dia udah lama nggak sembuh-sembuh. Kayaknya sih dia kesurupan Mas. Mas, tolong ya Mas. Tadi saya lihat Mas bisa sembuhin anak ibu warung itu Mas.
Tolong Mas, kasihan kakak saya Mas. Iya, tapi... Nanti saya kasih imbalan Mas. Rumah saya nggak jauh kok Mas dari sini. Mas, dicoba lihat aja dulu. Ya, kali-kali aja kamu bisa nolongin. Mas, tolong Mas. Ya udah deh, ayo. Ayo, Pek. Oh, itu. Tapi kan emang benar. Orang kesurupan bisa disembuhin. Itu tandanya si Guntur sakti. Tapi saya tetap aja nggak yakin. Buktinya, si Mansur bukannya sembuh, malah meninggal. Pak RT, rezeki, maut, jodoh udah Tuhan yang nentuin. Itu mungkin aja takdir. Tetap aja saya nggak percaya. Saya tuh orangnya nggak percaya gitu-gituan. Saya mau pulang. Ikut Pak RT. Ya udah, ayo. Ayo. Kaki kesemutan. Terus gimana? Gendong. Bertahan. Iya. Udah buka. Apa lagi sih? Hah? Ya, dia nyangkut lagi. Bu, tugas saya di sini sudah selesai. Saya permisi dulu. Terima kasih banyak ya Mas. Mas Adam ini udah bantu saya sekeluarga. Iya Bu, sama-sama. Lagian memang tugas saya. Maaf Bu, kalau boleh saya tahu, almarhum Pak Mansur sakit apa ya? Saya juga nggak tahu Mbak. Sakitnya udah lama. Saya juga pernah bawa ke puskesmas. Tapi nggak sembuh-sembuh Mbak. Terakhir saya bawa ke tabib. Terus sama tabibnya diapain aja, Bu? Saya nggak ngerti. Dia datang, bilangnya mau ngobatin dan nungguin suami saya. Tapi pas almarhum suami saya meninggal, dia pas keluar katanya mau beli obat. Ya ampun, saya turut prihatin ya, Bu. Soalnya banyak banget kejadian sama almarhum. Dan saya cuma bisa kasihan. Soalnya kayaknya almarhum itu nolak buat dikuburin. Kami, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Orang meninggal nggak bisa nolak. Lagian rohnya udah keluar dari jasadnya, kamu nggak boleh ngomong gitu. Maaf ya Bu. Kalau gitu kami permisi dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Bang layaknya? Udah, Neng. Cuma bentaran doang. Nggak enak aku di sana diliatin sama orang-orang. Kayaknya aku diomongin gitu deh. Ya udah sih Bang, biarin aja. Ya, tetap aja aku nggak enak, Neng. Apalagi sama Bu Ningsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkajut ya? Bang Bopak. Waduh. Mau duduk Bang? Masuk. Udah, tak usah repot-repot. Di sini juga udah formal. Lagi nggak ngeganggu kan nih, Mas Guntur? Enggak Bang. Ngomong-ngomong nih, tumben nih Bang Bopak kemari. Ada angin apa ya? Aku datang ke sini nih, ada keperluan nih sama Mas Guntur. Kan denger-denger Mas Guntur itu bisa ngobatin orang yang berilmu, bisa nyembuhin, iya kan? Siapa Bang? Ya, Bopak mah denger-denger aja. Terus apa nih Bang yang bisa saya bantu? Begini Mas Guntur, Bopak ini kan nih lagi fall in love sama Porati. Ya, siapa tahu Mas Guntur bisa bantu biar Porati kepincut, ya kan dikasih biasalah ilmu gitu atau jampe-jampe, ya kan? Gimana ya Bang ya? Gimana? Saya kalau yang begituan nggak bisa Bang. Sorry banget Bang. Mas Guntur pakai ngerendah gitu. Nggak apa-apa Mas Guntur.
Kalau ada syarat yang lain juga tinggal bilang. Sista? Sis? Apaan sih? Sista, kamu lihat apa? Kamu lihat orang yang meninggal tadi? Tak, enak nggak sih punya kemampuan kayak gitu? Kadang gak enak, Kak. Sista tiba-tiba kaget. Sabar ya, Sista. Mas, Sista ke warung sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia aja kaget. Gimana Rasti ya? Shock. Beneran Bang Bopak, saya kalau urusannya jodoh menjodohkan, itu saya nggak bisa. Bisa Bang, tenang aja. Asal Abang tahu wetonnya Ibu Ratih sama kasih DP buat mahar. Oh gitu ya, Boy? Kalau masalah itu sih, Mas Guntur gampang sama Bopak. Oh iya Bang, jangan lupa fotonya. Ntar kita siapin semua tuh persyaratan. Aman. Nih, Bopak kasih DP-nya dulu setengah, ya? Iya Bang. Ntar kalau udah berhasil, Abang sini lagi. Sekalian perayaannya. Mas Guntur terima kasih ya. Udah tak usah ketawa, kayaknya ngenyek banget. Ya? Iya Bang Bopak, iya. Jadi Bang. Ayo, Bang, sana. Salah. Sana Bang, rumah saya. Grogi. Neng, kamu tuh apa-apaan sih main yayain aja? Hah? Aku tuh yang pusing, aku yang capek, Neng. Kamu udah jadiin aku tukang obat palsu, bikin ramuan-ramuan gak jelas, terus sekarang kamu suruh aku jadi tukang jodohin orang juga. Mas, kamu tahu kan cari duit itu susah. Selagi ada kesempatan ya disambar aja, jangan so jual mahal gitu. Kamu sih enak ngomongnya, Neng. Tapi aku yang pusing, aku yang ngadepin orang-orang sakit itu. Aku yang mesti komat kamit gak jelas, baca mantra. Terus aku ramu-ramuan obat gak jelas juga. Terus, kalau nggak mau kayak gitu, bisa nggak cari duit yang benar? Bisa nggak? Nancy, kita bisa ketemu di sini. Kebetulan ya. Om Bopak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Bopak jadi telat tuh ya. Neng Sista mau kemana sih? Mau ke warung, Om? Ke warung situ? Tuh. Kok bisa salah sih sama Om? Om juga mau ke warung. Aduh, mau beli apa? Ya biasalah. Gula habis tuh. Iya. Oh gitu ya. Ya udah Om, Sista mau ke warung dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Neng. Sini. Om Bopak jadi pengen tahu nih. Tapi bisa dijawab ya. Kenapa Om? Jadi malu. Enggak, pengen nanya. Hah? Kalau mamanya Sista tuh ulang tahunnya kapan sih? Oh, ulang tahun Mama. Asik. Ulang tahun Mama udah kelewat, Om. Tanggal 20 bulan kemarin. Kenapa? Mau ngasih kado ya? Udah keliwat ya? Ya gimana mau ngasih kado, udah keliwat ya? Ya nggak apa-apa, Om. Udah kelewat juga. Ya udah deh. Ya, warung dulu, Om. Iya. Jadi sini deh. Ini jahil gak sih kalau nanya begini? Mamanya Sista umurnya berapa sih? 45. Hah? 45. Nah, Emang kenapa, Om? nggak apa-apa. 45 ya. Ya udah, warung dulu ya, Om ya, Sista. Iya. Sis. Kenapa, Om? Duh. Biasanya kan lahirnya ada harinya tuh. Kira-kira Mama hari apa lahirnya ya? Aduh, kalau itu Sista nggak tahu, Om. Masa Sista nggak tahu? Ya selama hidup sama Mama kan pasti nanya. Mama lahirnya misalnya Jumat Legi, atau Jumat Kliwon, atau Senin Legi, Senin Kliwon. Nah kira-kira tuh hari apa tuh kira-kira tuh? Ingat. Ya bukannya lupa, Om, Sista. Tapi emang nggak tahu. Emang kenapa sih nanya-nanya hari lahirnya Mama? Enggak sih, cuma nanya-nanya aja. Ini bagian daripada ilmu kan.
Gini aja deh, Sister. Om Bopak mau ke warung dulu ya. Iya. Ada yang mau dibeli kopi. Ya. Ya. Grogi. Apa sih orang aneh banget? Neng, Ya, Mas. aku mau keluar. Sekali mau beli ramuan. Sekalian titip beras sama telur ya, Mas ya? Itu aja. Ya. Hati-hati ya. Pergi ya. Tolong. Tolong. Tolong saya. Kenapa Sista? Tolong. Tolong saya. Tolong. Tolong saya. Tolong. Tolong saya. Saya tidak rela. Istri saya sudah ditipu. Dan saya belum tenang karena saya belum membalaskan dendam saya. Tolong saya. Sista, kamu lihat apa? Mas, barusan ada arwah Pak Mansur. Terus dia ngomong apa sama kamu? Dia bilang dia nggak rela ninggalin istrinya yang udah ditipu. Kamu tahu Sista, siapa yang udah nipu istrinya almarhum Pak Mansur? Sista nggak tahu, Mas. Dan Pak Mansur pun nggak ngasih tahu Sista. Mana ya panci yang gede? Woi, itu aku! Ini setan! Ada kepala di dapur! Neng. Ini jangan aneh-aneh deh. Nggak ada setan di sini. Mana ada? Beneran, Mas! Itu aku lihat setan di sana. Lihat kepala. Biar aku lihat ya. Itu Mas di situ. Nggak ada apa-apa, Neng. Beneran, Mas. Tadi aku lihat di sana. Jantungku habis copot, tau nggak? Aku takut. Yaudah. Gini ya, sekarang kamu tenang dulu. Ya, kan udah ada aku sekarang. Sekarang mendingan kita tidur ya, istirahat ya. Ya. Jangan tinggalkan aku. Neng, bangun, Neng. Neng, ada setan, Neng. Neng, bangun, Neng. Ada setan, Neng. Neng. Aduh, Pak, tolong, Pak. Sebentar tadi kita nggak pegang, Pak. Pak. Tolong jangan ganggu saya, masih saya, Pak. Saya tobat, Pak.
Mas Guntur? Mas Guntur kenapa? Kenapa, Mas? Semalam ngeliat orang-orang yang udah mati, Neng. Aku takut. Mas lihat juga. Jadi bener ya, Mas? Orang-orang mati itu ngejar kita dong, Mas. Aku tahu, Neng. Aku tahu. Tapi aku udah gak kuat, dan aku gak kuat. Aku bisa gila kalau kayak gini, Neng. Mas, kayaknya kita harus berhenti cari uang dengan cara seperti ini. Aku takut juga, Mas. Aku juga gak mau, Neng. Aku mau cari kerja bener aja. Bis, dapetin cewek kok susah banget sih, Bis. Mel, kalau mau dapetin cewek, selain penampilan yang trendy, lu pelet aja tuh cewek. Pelet? Iya. Gimana caranya? Kan gua nggak pernah pakai kayak gitu-gituan. Gampang. Lu kasih weton tuh cewek aja ke dukun. Hah? Beton? Yang buat bangunan itu? Weton, bukannya beton. Lo kasih tuh weton tuh cewek, namanya, tanggal lahir, foto. Lo kasih ke dukun, pasti dah dalam waktu singkat tuh cewek kelepek-kelepek sama lu. Wih, keren ya. Iya, tapi ada lagi. Apaan tuh? Selain cewek itu udak-udak, keluarganya juga bisa udak-udak lu. Oh gitu ya? Caranya? Lo colong surat tanahnya, lo pasti udak-udakan keluarganya. Oh gitu ya? Itu mah namanya maling lo. Teh. Wih. Trendir, Teh. Bersemangat banget tuh, Teh. Ujuk musrah. Senam pagi, biar sehat, badan kuat. Ya juga sih ya. Kalian itu ya, udah zaman Facebook kayak begini, masih aja percaya yang gitu-gituan. Ironis banget sih pemuda bangsa ini. Pak RT, sirik banget jadi orang. Jangan dengerin Mil. Aduh, iya dengerin tapi jangan tarik kok. Kalau mau dapatin cewek cantik, itu cuma satu kuncinya. Gimana caranya, Teh? Ngaca. Ngaca? Maksudnya? Ngaca aja cuma sendiri. Teh, ngaca gimana? Maksudnya lu ngaca sama motor lu, no. Mas. Mas mau pergi? Iya, Neng. Aku mau balikin uangnya almarhum Pak Mansur. Tapi gimana cara ngasihnya ya? Aku malu, Neng. Terus aku ditinggal sendiri. Gimana kalau nanti ada setan lagi, Mas? Tapi aku cuma sebentar doang kok, Neng. Nggak lama. Ya. Bener ya, Mas, jangan lama-lama. Aku takut ditinggal di rumah sendirian. Iya. Ya. Aku pergi ya. Guntur, mana uang kontrakan? Pak, saya minta maaf banget, Pak. Saya belum ada uangnya sekarang. Tapi nanti sore saya janji saya bayar. Alah, janji-janji melulu. Kali ini saya beneran, Pak. Ini saya mau pergi, terus saya ambil uang, saya kembali, saya kasih ke Bapak. Iya beneran, Pak. Nanti suami saya bakal bayar kok. Oke, gua tunggu sore ini juga. Kalau lu nggak bayar, gua ambil barang-barang lu berdua. Iya, Pak. Pasti saya bayar, Pak. Jadi almarhum Pak Mansur itu minta tolong sama Sista, Dam? Iya, tapi aku juga nggak ngerti maksudnya apa. Almarhum Pak Mansur nggak rela kalau istrinya ditipu. Ditipunya soal duit kali, Dam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Adam. Mas Guntur. Mas Adam, saya mohon maaf datang mengganggu, Mas. Saya mau bicara sesuatu sama Mas. Ngomong apa? Mas, saya punya salah sama Bu Ningsi, Mas. Saya udah bohongin beliau. Karena saya udah bilang saya bisa menyembuhkan penyakit almarhum suami beliau, Mas. Padahal saya tuh nggak bisa nyembuhin apa-apa, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas Guntur. Kok Mas Guntur tega berbohong seperti itu, Mas?
Saya khilaf, Mas. Saya kepepet hutang. Saya juga lagi butuh uang, Mas. Tapi perbuatan Mas itu udah bikin almarhum Pak Mansur tuh meninggal. Coba kalau dibawa ke rumah sakit. Saya menyesal, Mbak. Makanya saya datang ke sini minta tolong sama Mas Adam. Saya mau kembalikan uangnya Bu Ningsih, Mas. Saya akan sampaikan. Tapi sebaiknya Mas Guntur minta maaf langsung sama Bu Ningsih. Iya, Mas. Saya akan lakukan itu, Mas. Dan satu lagi, Mas. Saya dan istri saya selama ini dihantui sama arwahnya Pak Mansur. Saya ketakutan, Mas. Kalau Mas Guntur benar-benar nyesal, Mas Guntur harus bertobat kepada Allah SWT. Minta ampun dan berdoa buat ketenangan almarhum Pak Mansur. Iya, Mas. Saya akan bertobat, Mas. Saya janji, saya nggak akan ngulangin ini semuanya lagi, Mas. Saya mau cari kerjaan yang halal aja, Mas. Ini titipan dari Mas Guntur. Saya juga udah bilang kepada Mas Guntur supaya Mas Guntur minta maaf langsung ke Ibu. Iya, Mas. Cari kerja kemana lagi gue? Mana zaman susah kayak gini. Ijazah gue nggak punya. Keterampilan juga nggak ada. Terus gue tinggal goceng. Duit segini mana cukup ada kontrakan. Assalamualaikum. Pak lagi nih. Salam. Ini Mas Guntur kan? Yang bisa nyembuhin orang itu? Iya, Pak. Saya Guntur. Alhamdulillah, saya beruntung bisa ketemu Mas Guntur di sini. Saya minta tolong. Anak saya sakit, sudah 3 hari. Demam tinggi, kagak sembuh-sembuh Mas Guntur. Kalau malam dia ngigo. Gitu ya, Pak ya? Iya. Tapi gini, Pak. Saya minta maaf banget. Saya tuh nggak bisa nyembuhin anak Bapak. Begini Mas Guntur. Sembuhin sekali lagi anak saya, biar dia bisa sehat kembali. Berapa yang Mas Guntur minta, saya bayar. Pak, saya omongin sekali lagi ya. Saya tuh nggak bisa nyembuhin orang, Pak. Saya permisi. Jangan Mas Guntur. 5 juta saya bayar Mas Guntur. Hah? 5 juta? Sabar Bu, sabar. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Guntur? Anak saya bisa sembuh? Mudah-mudahan bisa, Pak. Tapi saya besok kesini lagi, Pak, bawa obatnya. Alhamdulillah. Ya Allah. Mas Guntur, saya ucapkan terima kasih banyak Mas Guntur. Ini buat Mas Guntur. Ini saya terima ya, Pak ya. Ini terakhir gue pura-pura nyembuhin orang. Dan ini juga terakhir kalinya gue nerima duit hasil nipu. Lagi pula Bapak ini orang kaya. Dia nggak bakal melarat juga kehilangan duit 5 juta gini. Duit ini harus bisa buat modal usaha gue. Gue udah gak mau jadi tukang tipu lagi. Ya Allah, ampuni saya. Saya janji ini yang terakhir. Bang, jalan bang.
Mas Guntur kemana ya? Udah malam begini kok dia belum pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak RT? Silakan masuk. Saya mau kasih kabar soal Guntur. Mas Guntur kenapa Pak RT? Guntur, Kenapa Pak? Mas Guntur kenapa? Guntur meninggal. Apa Pak RT? Mas Guntur meninggal? Nggak mungkin Pak RT. Nggak mungkin. Nggak mungkin Mas Guntur meninggal Pak RT. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tadi ditabrak mobil. Aku nggak percaya Mas Guntur meninggal. Iya Pak RT. Ada yang meninggal. Iya. Pak RT. Halo, halo. Pak RT sinyalnya jelek ya Pak RT? Iya, saya kesana tapi... Halo? Halo? Ya, mati. Mas, kita langsung aja ke sana. Ke kontrakannya Bang Jupri kan? Sisa tahu kok. Tapi Mas Adam nggak tahu siapa yang meninggal. Udah, nyampe sana juga bakalan tahu. Yaudah yuk, berangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Astagfirullahaladzim. Mas Guntur? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi alhamdulillah ya Mas, proses pemakamannya Mas Guntur berjalan lancar. Iya, alhamdulillah. Oh iya Mas, berarti selama ini Mas Guntur itu berpura-pura jadi tabib gitu ya? Iya. Mas Adam denger sih gitu. Dia pura-pura bisa nyembuhin orang pakai ramuan yang dia ramu asal-asalan. Astagfirullahaladzim. Pantas aja Pak Mansur bisa dendam. Malahan Mas Adam kan denger pembicaraan orang-orang nih. Katanya tuh banyak yang ketipu sama Mas Guntur dan istrinya. Selain almarhum Pak Mansur, masih ada lagi yang sampai meninggal. Ya Allah, parah banget ya. Udah gak usah dibahas, orangnya kan udah meninggal. Iya Mas. Serat. Amit. Aduh, hati jadi bingung. Pengen deketin Pok Ratih, tapi ogah pakai ilmu guna-guna. Takut dosa. Aduh, gimana caranya ya? Ada Mas Guntur tuh. Mas Guntur. Kebetulan nih ketemu di sini nih Mas Guntur. Bopak mau deketin Pok Ratih, gimana supaya tak usah pakai ilmu hitam. Takut dosa. Toprak! Apaan tetesan hitam? Mas Guntur, habis nyemplung sumur. Mandi dong, bikin malu aja. Apaan sih? Lu stres lu ya? Lu sembarangan aja, stres. Udah tahu gue lagi ngomong sama siapa? Sama si... Siapa lu? Bambu lu? Hah? Ya itu lu ngomong sama siapa? Sama Guntur. Astagfirullahaladzim. Guntur mana? Ya Guntur mana pakai nanya lagi, yang biasa ngobatin. Aduh. Wah bener-bener lo. Emang lu kagak tahu? Hah? Ya nggak tahu, emang kenapa sih Us? Guntur udah innalillahi. Udah meninggal. Istirahat. Iya, tabrak mobil.
tapi udah dimakamin sama si Adam tadi sore. Iya. Buset lo. Tapi bener, lu ngomong sama Mas Guntur? Bener, Us. Dari tadi gue ngadu masalah gue sama Guntur. Di sini. Tuh. Nyium bau gak? Usus, lu jangan begitu. Ini ada yang garang kabel kali ini. Lu sih serius dong, Us. Bau amis juga ya. Aduh, Us. Orang ketabrakan di mana-mana amis, Us. Lu jangan bikin takut gua dong. Tuh, muka lu udah berdiri-berdiri. Muka gua kenapa? Berdiri-berdiri gitu muka lu. Lu jangan ngaco begitu lu, Usah. Nah, itu beneran muka lu. Lu Usah. Tuh, rambut lu juga tuh. Kenapa? Kok tiba-tiba rontok sendiri, Let. Kok jadi gue, Us?